Bismillahirrahmanirrahim. Naftahu biasa finati ta'alam wa ta'alim wa nafwa al-kitab tadakir wa tadkir wal ifadat wal sifar wa salat amasuki wa kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalata ala khair tiga wa jila mardati wa ghurbi wa tawabi subhanahu wa ta'ala وبنيتي أن الله يغفر الذنوب ويستر ويمسح المطلوب ويسر أمور أيدي حاجاتنا ويبلغ مقاصدنا سالمين آمين من جانب محفوظ مرزوق ورزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا غير تعب ولا مشقة ولا منة ولا تاب لأحد ورزقنا كمالا متابعا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأحوال والنيات والعبادات والعادات ورزقنا كمالا ورزقنا حج بيت حرم وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة التريم وما حواليها اللهم ادخلنا وابننا مسلمنا واسلافنا واجدادنا اهلنا الصالحين وما دخلنا اتنا من ياتهم وامانا في اعمالهم مقاصدنا مقاصدهم ومنا وابويا حسن البار وابويا وبخديجه بن محمد وعلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم دخلنا اتنا في نياتهم وعنا في اعمالهم مقاصدنا مقاصدهم ونسال الله يزكي في هذه المسجد المستوارين مشايخنا على هذه النية ولا كل نية مصالح جامعة شاملة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Ahibal kiram, teman-teman sekalian yang dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah kenikmatan yang tidak ada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Hingga pada saat malam hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita kembali hadir di Majlis As-Salam dalam rangka Thalabul Ilm. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keutamaan kemuliaan ilmu sebagaimana Allah berikan kepada para aulia, para ulama salihin sebelum kita, dan Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat dari segala musibah, ujian dan cobaan, dan Allah berikan kita ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa, sehingga kita bisa meraih ampunan Allah, ridha Allah, kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya dan seluruh segenap para tabi'in, para pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kiram yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita kemarin terakhir rukun salat yang ketiga yaitu al-qiyam bil qadir. Jadi berdiri untuk salat fardu bagi yang mampu. Berarti mampu mukhalafahnya kalau nggak mampu dalam salat fardu boleh kita duduk. Kalau nggak bisa duduk boleh kita berbaring ke kanan begini. Ya, ruku dan sujudnya tetap begini, duduk Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Ya, pas berdiri Allahu Akbar, berbaring lagi. Ya, bukan ruku sujud yang rengku kayak udang. Allah. Ya enggak, tadi duduk begini. Kalau nggak bisa berbaring apa? Telentang. Ya, telentang. Menghadap kaki, menghadap kiblat, pala dikatasin dikit kasih bantal. Jadi pala tetap menghadap kiblat, kaki ke sana menghadap kiblat. Lurus sunnah begini lurus. Begini nggak apa-apa atau begini, tapi sunnah begini. Ya menghadap kiblat. Ruku dengan pala. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Pas sujud nggak ada rendahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak bisa pala. Ya, naudzubillah.
Afanallahu min dzalik, moga Allah berikan kita kesehatan. Kepala nggak bisa gerak dengan mata. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sujud sama. Tetap begini juga, nggak ditekan. Beda kan kalau lagi pala kan rukuk begini. Sami'allahu liman hamidah. Sujud ada nunduk. Tapi kalau mata enggak, tetap begini. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bukan pas sujud ditekan begini. Enggak. Ya, sujud tetap patah begini. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Terus aja. Kalau nggak bisa dengan mata, dengan hati. Bagaimana dengan hati? Ngebayangin kita sholat. Ya, ngebayangin kita sholat. Agak sholat kita ngebayang sholat. Allahu Akbar. Ini pala udah nggak bisa gerak. Semua nggak. Ya jangan kita lah, orang lain lah. Ya, orang lain lah, kita disimpulkan pada orang lain, kita contohkan orang lain aja. Ya, orang lain itu nggak bisa ngapa-ngapain dah. Pala nggak bisa gerak, tangan udah bisa gerak, udah rebahan aja. Tapi hatinya tahu, sadar gitu. Dia punya kesadaran. Siapa yang datang kepada dia, dia tahu. Anaknya, bininya, ya, bininya datang. Kok bawa laki-laki sebelah siapa nih? Jangan-jangan nih. Ya, lakinya duduk. Gue masih begini udah datang bawa laki dia. Ya, kemudian sama masih sadar, masih ingat, tetap harus wajib sholat. Bagaimana? Dibayangin. Kita bayangin kita. Ya, bayangin sholat. Selesai, salam. Udah seperti biasa. Ya, bayangin sholat. Kemudian, kalau nggak bisa dengan hati, mati. Ya, sholatin. Nggak bisa lagi, gimana? Ya, dengan hati. Itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah, boleh. Walaupun kita mampu berdiri, boleh duduk. Boleh berbaring? Boleh berbaring? Hah? Ya nggak boleh. Masa sholat sunnah berbaring? Tetap sholat sunnah bolehnya berdiri atau duduk. Walaupun kondisi mampu. Nggak boleh berbaring. Kecuali kalau memang nggak mampu kita berbaring. Tapi kalau kita sholat sunnahnya terlalu sholat taraweh kita duduk, silahkan nggak apa-apa. Yang main diri kita duduk, nggak apa-apa. Ya, cuma pahalanya setengah. Ya, pahalanya setengah. Sholat berdiri pahalanya cepet, sholat duduk pahalanya gocap gitu. Ya. Al-qiyam ala gajiri fil fardi di dalam sholat fardu, tapi sholat sunnah bebas ya. Kemudian ar-rabi qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah dengan bismillah. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan walaupun ini kagak hafal juga. Ya, diakhiri dengan walaupun. Ada berapa huruf Fatihah? Huruf Fatihah berapa? 165. Ya, dengan bacaan Maliki Yaumiddin. 166 dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Itu harus disebutin semua. Sehingga tidak boleh mentasdidkan apa yang tidak ditasdid. Berarti akan menambahkan huruf. Tidak boleh tidak mentasdidkan apa yang ditasdid. Karena akan mengurangi huruf. Karena yang Ar-Rahman itu 2 huruf. Rohnya itu 2. Maka ditasdidkan. Kalau kita baca Ar-Rahman Nirrahim, berarti ngurangi 1 huruf. Kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tasdid itu berapa? 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 5. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus. Ya, jangan yang tasdid nggak ditasdid. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi hilang 1 huruf. Karena yang tasdid itu berarti 2 huruf. Kalau nggak ditasdidkan berarti 1 huruf. Hilang. Yang nggak ditasdid jangan ditasdidkan. Namanya nambah huruf. Jadi dalam pembacaan surat Al-Fatihah ini harus benar-benar. Jangan sampai kita salah. Sehingga ketika Fatihah kita salah, nanti sholatnya juga nggak sah. Ya, kalau jadi imam, kalau jadi makmum, bacaan Fatihahnya boleh setelah bacaan imam selesai,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru kita baca Fatihah. Ya, kalau imam udah ruku gimana Pak Ustaz? Kita lagi baca Fatihah, imam udah ruku. Putus Fatihah? Putus Fatihah? Kita baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, itu ruku. Udah cepat banget imam ini. Baca apaan dia? Ya, imamnya cepat. Kita baru Fatihah belum kelar, baru iya karena dia udah ruku. Gimana? Putus Fatihah apa lanjut Fatihah? Lanjut Fatihah. Lanjut Fatihah. Ditunggu sama imam sampai kapan? Ditunggu sama imam sampai sujud kedua. Kalau imam udah sujud kedua, kita belum kelar baca Fatihah, nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat. Kalau kita sudah kelar, imam belum bangun dari sujud kedua, ikutin imam. Imam udah sujud pertama, kita udah kelar. Waladdallin, amin, ruku. Imam bangun dari sujud kedua pertama, kita i'tidal. Imam sujud kedua, kita sujud pertama. Terus kita ikutin. Ya, jangan diputus. Kalau kita muafik. Ya, kalau kita muafik. Kalau kita makmum, masbuk gimana? Nah, kalau dalam sholat jahriyah kita paham lah ya. Karena imam baca surat apa, kita bisa prediksi. Ya, kalau imam lagi baca surat lagi sholat yang siriyah, sholat zuhur, kita nggak tahu imam baca apa ini. Lagi baca Fatihah, baca surat. Nah, makanya kalau kita telat langsung baca Fatihah, nggak usah baca Iftitah. Takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, putus Fatihah, ruku bareng imam. Langsung. Ya, putus Fatihah bareng sama imam. Karena kita termasuk masbuk, orang yang tidak mendapatkan Fatihah bersama imam. Nah, ketika imam kalau kita baca Iftitah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Imam ruku, putus Iftitah, baca Fatihah selama kita baca doa Iftitah. Selama kita baca doa Iftitah berapa detik? Selama itu kita baca Iftitah. Doa Al-Fatihah. Kita misalkan pas takbir, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa asila. Imam ruku, putus Iftitah, baca Fatihah, sekedar baca doa Iftitah. Tadi berapa lama? 5 detik. Baca 5 detik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada tuh ya, ruku. Kalau kita baca Fatihah selama 5 detik belum kelar, imam udah bangun. Selama 5 detik imam udah bangun. Nah, kita nambah 1 rakaat. Berarti kita nggak dapatkan 1 rakaat bersama imam. Jadi bagaimana gampangnya? Langsung baca Fatihah. Kita telat nih. Imam kita sholat zuhur, asar kan kedengaran tuh. Nah, langsung baca Fatihah. Jangan baca doa kita. Langsung ke Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kelar di mana Fatihah kita, imam ruku, putus Fatihah, ruku bersama imam. Yang diterusin. Kalau diterusin, imam bangun dari ruku, kita ketinggalan 1 rakaat. Paham ya? Itu caranya kita kalau lagi baca Fatihah bersama imam. Nah, kalau bagi imam, ketika waladdallin, imam juga baca amin. Jangan malah diam. Banyak kan dari para imam diam. Ya, baca amin. Imam tuh jadi baca amin, kata Rasulullah apa? Idza qala al-imam waladdallin qulu amin. Ketika imam mengucapkan waladdallin, bacalah amin. Man amana ma'tamini malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang aminnya barang bersama aminnya para malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lewat. Nah, bagaimana Fatihah aminnya kita bareng sama aminnya malaikat, imam amin. Itu tanda imam bahwa aminnya kita bareng sama aminnya malaikat. Jadi imam amin. Kalau imam nggak amin, nggak tahu deh tuh kita bareng apa kagak tuh. Nah, karena imam itu barengin sama aminnya malaikat itu aminnya bersama aminnya imam. Maka ketika kita ngucapin waladdallin, makmum ngucapin amin, kita juga amin. Coba jadi makmum jangan buru-buru. Imam belum baru waladdallin udah amin. Jangan. Belum kelar dolinnya. Ya, kelarin dulu waladdallin. Dan ingat baca bismillah. Karena sebagian orang ada yang nggak baca bismillah. Ya, memang khilaf dari para ulama ya. Antara Fatihah, bismillah itu bagian dari Fatihah apa tidak? Ya, kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i, Bismillah termasuk bagian dari
Fatihah. Tapi kalau ulama yang lain enggak. Ada yang mengatakan Bismillah bukan ayat dari suratul Fatihah, tapi ayat tersendiri dan bukan ayat dari setiap ayat. Bukan ayat dari setiap surat, tidak ayat sendiri. Itu. Ada yang bilang ayat dari Fatihah. Ya, kecuali dalam dan juga ayat dari surat As-Sulaiman kan ya. Innahu Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Ini karena waktu di Bangil itu dikasih doa sama guru anak buat naklukin cewek. Nah, naklukin cewek, Bang. Nah, ngirim surat, baca itu. Ente ngirim surat, nah terus di tangan tuh. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa tuni muslimin. Datang kebayang-bayang ente, besok datang nyamperin ente. Waduh, mau. Kuncian nih. Oh, ada ajian-ajiannya dulu. Ya, innahu min ulang enggak ada. Takut ceweknya nyesel nggak ente gitu. Ya enggak. Siapapun orang insya Allah jodoh buat ente ya. Ya. Itu yang keempat, membaca suratul Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa baca Fatihah, baca zikiran. Mungkin ada orang baru masuk Islam, Fatihah nggak hafal, gimana Ustaz? Zikiran, 7 zikir. Ya, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah, ma'asya'kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu 7 kali bacanya. Ya, nggak mesti harus patek 165, nggak mesti. Yang penting baca zikiran sesuai dengan huruf Fatihah. Nggak mesti harus patek ya, boleh beri sedikit nggak apa-apa. Kira-kira bacanya itu. Ya, wala haula wala quwata subhanallah alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Nggak bisa baca zikir gimana? Nggak bisa baca zikir. Diam. Saat saya zikirnya hafal cuma baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, yang lainnya nggak hafal. Ya udah itu aja 7 kali. Ya, saya nggak hafal zikir, diam, nggak bisa diganti dengan terjemah. Beda kalau takbiratul ihram. Takbiratul ihram boleh diganti terjemah kalau nggak bisa. Ya, takbiratul ihram boleh diganti terjemah kalau nggak bisa. Tapi kalau Fatihah nggak boleh. Kenapa? Karena kalau takbiratul ihram itu zikir, kalau Fatihah ayat. Ya, sehingga untuk biar makna ayat itu ada, maka nggak boleh diganti dengan terjemah. Tapi kalau zikir, kalau takbir boleh. Kita ada orang baru masuk Islam, nggak bisa baca Allahu Akbar, boleh dengan takbir bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Orang Padang Allah nanggadang. Orang Sunda Allah nupang gede nak misalnya. Ya, orang Batak apa? Allah masa oras bah. Orang Batak apa orang Batak? Lai gitu kan. Masalah tukang ban itu ya lai. Ya, jadi kalau takbiratul ihram boleh dengan terjemah, tapi kalau Fatihah nggak bisa. Kenapa? Karena Fatihah itu ayat Quran, dan ayat Quran itu akan hilang maknanya kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Masa kita takbir? Ya, dulu kalau nggak salah ada kasus ya. Ada kasus di Malang, tukang bakso namanya Pak Kadir. Dia ngaku nabi. Yang anehnya nabinya tukang bakso, kan lucu. Ya, namanya Pak Kadir. Dia sholatnya dengan terjemahan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki alam, yang memiliki hari kiamat. Nah itu yang anehnya banyak ngikut. Coba bayangin. Justru yang aneh-aneh orang Indonesia resep gitu loh. Yang anehnya banyak ikut. Ya kalau nggak ada pengikutnya sih malum lah, nggak ada pengikutnya. Nah ini ada yang ngikut. Kan aneh ada yang ngikut. Bahasa sholat yang bahasa Indonesia jadinya. Ya, tapi sebenarnya nggak. Bang salah terjemahnya bang. Oh iya salah. Ya, nah itu kalau nggak bisa juga, ayat nggak bisa, zikir nggak bisa, diem. Berapa lama kita baca Fatihah? Sediam itu kita lamanya. Diam itu selama itu. Lu diem aja. Makanya ada tebak-tebakan, siapakah orang yang sholatnya tanpa baca Fatihah sama sekali dan tanpa baca tahiyat sama sekali? Itu orang yang
bisu, ya, atau orang yang baru masuk Islam nggak ngerti baca-bacaan sholat, diem aja. Berapa lama diem? Ya, berapa lama dibaca Fatihah misalkan. Umumnya baca Fatihah 1 menit, ya udah diem aja. Udah gitu aja, diem aja. Apa yang dihafal baca dalam Fatihah, kalau nggak hafal ya diem. Walaupun takbiratul ihram, diem. Dia baru masuk Islam dia. Ya, itu baru masuk Islam subuh, terus disuruh sholat, nah nggak bisa apa-apa. Nah, kan, udah diem aja loh sholatnya. Yang penting tahu gerakan. Ya. Kemudian yang kelima, ar-ruku. Ya, yang kelima ruku. Minimal dia ruku begini. Ini kan badan dia. Allahu Akbar. Minimal. Ya, ada nunduk dikit. Ya, biaisu tanala rokbatahu kapai. Sekiranya tangan ini bisa ngeletakin. Jadi tangan ini nyampe ke lutut. Seberapa jauh tangan kita nyampe ke lutut, nah itu. Ya. Jadi bukan sampai begini, jangan pas masih di paha kita udah lu nggak sah rukunya. Karena minimal ruku itu tangan kita ini nyampe lutut. Nah, walaupun posisi kita masih begini, tangan kita udah nyampe, udah cukup. Ya, kalau sempurnanya ya lurus. Ya, sempurnanya lurus. Ya, tangan menghadap lutut, tangan di ketika kita takbir, kan takbir kemarin kan ada 4 ya. Mau ruku kita sudah takbiratul angkat tangan. Allahu Akbar. Dibuka sampai ke lutut. Allahu Akbar sampai ke lutut. Ya, sambil badan kita lurus menghadap kiblat. Nggak boleh sampai kalau sampai nunduk begini, kadang-kadang kita dapetin orang yang sampai nunduk. Ya, sampai nunduk. Hukumnya bagaimana? Makruh. Ya, bukan berarti khusyuk. Orang khusyuk, khusyuk buat orang nunduk, nggak tahu ilmu. Orang kalau tahu ilmu nggak begitu, karena itu hukumnya makruh. Ya biar khusyuk, sampai kadang-kadang sampai begini nih, sampai tangannya itu kayak orang olahraga gitu. Ya, sampai nyentuh rapat buat begini tuh. Ya, nggak boleh. Itu hukumnya makruh. Rasulullah nggak ngajarin begitu. Rasulullah ngajar minimal tangan menyentuh lutut, ya, nunduk dikit, ya, atau sampai lurus ini. Ya, lurus badan kita. Kepala menghadap bawah. Ya, kalau tak kepala menghadap ke atas, hukumnya makruh juga. Atau begini, hukumnya makruh. Tapi pas. Ini yang sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan. Kemudian bangun. Sami Allah liman hamidah. Bacanya apa? Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa minal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalimat Rabbana lakal hamdu itu Nabi nggak ngajarin. Nabi hanya sami Allah liman hamidah. Ya. Sejarahnya apa sami Allah liman hamidah? Dulu bukan sami Allah liman hamidah. Dulu Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Pas kenapa diganti sami Allah liman hamidah? Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ingin datang ke masjid Nabi, pengen sholat. Tak tahu baru keluar rumah ada Syebeh Hongkong searah dengan beliau. Ya, menuju masjid. Ternyata pas sampai depan masjid, melengos dia. Oh, berarti bukan orang Islam ini. Karena kalau orang Islam pasti sholat. Pas mau dekat masjid, Rasulullah ruku. Allahu Akbar. Abu Bakar, alhamdulillah, Rasulullah ruku kasih. Ya, pas Rasulullah bangun ditahan sama Jibril. Sebentar, Abu Bakar masuk. Ya, jangan bangun dulu Rasulullah, Abu Bakar masuk. Ya, kemudian ucapkanlah sami Allah liman hamidah. Apa arti sami Allah liman hamidah? Allah mendengar ucapan orang yang memujinya. Siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Tuh, sampai di situ Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di situ Allah. Sampai sekarang detik ini sami Allah hamidah dibaca. Ya, diabadikan kisahnya. Ya, diabadikan. Nah, itulah pentingnya kita baca sejarah, pentingnya kita apalagi baca sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Wong cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq dalam sholat aja diabadikan sama Allah. Dalam sholat diabadikan itu kan ternyata awal kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Baru sami Allah liman hamidah. Sejak itu sampai saat ini sami Allah liman hamidah. Awalnya Allah Akbar. Dan Rasulullah hanya bilang sami Allah liman hamidah. Nggak ada bacaan lagi. Tak tahu ada sahabat. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai salam Rasulullah nengok. Siapa yang baca doa ini? Saya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah?
aku melihat 70 malaikat berebutan nulis pahalanya. 70 malaikat. Makanya kalau kita paham Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardh, segala puji bagi Allah. Yang bagaimana pujian? Mil as-samawati wal ardh. Ya, meliputi, memenuhi mil as-samawat. Andai kata pujian itu dibentuk fisik, pujian itu sampai memenuhi langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta, udah langit dan bumi penuh. Wa mil'u ma syi'ta, dan juga memenuhi tempat yang kau kehendaki. Min syai'in ba'du, dari segala sesuatu setelah langit dan bumi. Apa? Wallahu a'lam. Maka kata Sayyidi Habib Salim, kalau Anda memahami itu, ya, membacanya dengan benar, ya, kau akan mendapatkan pahala dari sholat yang lebih banyak isinya daripada dunia dan isinya. Lebih banyak isi daripada dunia dan isinya dan langit semesta semuanya. Itu pahalamu. Ketika baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Pahalanya melebihi dari 7 lapis langit, melebihi dari 7 lapis bumi, dan melebihi dari semuanya. Itu baca doa itu doang. Ya. Kita kan biasanya sami Allahu liman hamidah. Udah Allahu akbar. Makanya banyak orang jadi cepat jadi wali gara-gara sholat. Ya, jadi wali gara-gara sholat. Kenapa? Itu bacanya dia maknai, dia resapi. Ya, bukan dia sekedar sholat, tapi dia resapi gitu. Baca tadi mil as-samawati wa mil al-ardi wal umasyita min syai'badu Allah akbar, sujud. Ya, sujud baca subhana rabbil ala bihamdi. Seterusnya Allah baca 3 kali, kemudian Allahumma bika sajadtu wa bika sajadtu wa bika rafa'tu wa bika amantu sajada wajhi alladhi khalaqa wa sawwara wa samahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Baru bangun Allahu akbar. Begitu baca doa, Pak. Ya, habis rukuk sujud. Ya, ada yang menambahkan habis sujud rukuk itidal ya, itidal, rukun ketujuh itidal, kemudian juga tamakninah. Ya, ruku tamakninah. Jangan ruku seperti burung burung gagak. Allahu akbar, sami'al hamidah, Allahu akbar. Ya, ruku Allahu akbar. Resapi. Subhanallahil azim bihamdihi. Subhanallah. Karena itu maqamu ta'zim. Ruku itu kedudukan penghormatan. Ya. Orang kan kalau ada yang datang tentu gini, yang Jepang-Jepang itu kan duduk. Nah, itu diambil dari agama Islam. Karena bentuk penghormatan, pengagungan itu dengan kita ruku. Ya, dulu ada Sayyid Ahmad bin Ali Al-Qab. Ya, Ahmad bin Ali Al-Qab tajirud dunia wal akhirah. Orang paling kaya dunia dan akhirat. Enggak tanggung-tanggung. Beliau di Hadramaut itu beliau yang pertama kali membawa mobil ke Tarim. Pertama kali. Ya, dari Prancis dibawa ke kota Tarim, dia punya mobil. Ya. Itu orang sana kan bingung, ini apa ini, makhluk apa ini, benda apa ini, kok dikasih minum, padahal kan bensin, kasih minum jalan dia. Karena banyak orang Tarim yang aneh dengan benda itu, akhirnya itu orang nyati semua dipegang-pegang, khawatir ngapa-ngapa dipasang setrum. Jadi kalau nyetrum ya, pas cintanya Habib Alwi Al-Qab, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Ya. Dialah dah orang kaya datang ke ulama. Ngambil tabaruk. Ya Habibana, kita pengen ziarah ke Jambal. Ya. Kita mau ziarah ke Jambal, Habib. Ana minta antum untuk mimpin ziarah kita. Marhaba. Ya. Bapak Habib, saya begini Habib. Oh, apa ini? Saya Habib. Anak jalan kaki aja. Antum pakai antum pakai benda ini, anak pakai jalan kaki aja. Ya, naik Ahmad bin Ali Al-Qab belum nyampe, Habib Ali bin Syahab udah nyampe duluan. Padahal jalan kaki. Rumahnya Habib Ali bin Syahab itu udah jauhan rumahnya. Kita pernah ke sana itu udah jauh dari rumahnya Habib Ahmad bin Ali Al-Qab. Naik mobil mah di sini lebih cepat pakai mobil kan ya. Habib Ali udah nyampe duluan. Ente kok lama? Anda dari tadi di sini udah lama ini. Ente kok baru datang? Ayo Ahmad bengong aja. Kok cepetan dia? Habib Ali bin Syihabuddin. Ya, nah Ahmad Al-Qab ini beliau tajir dunia wal akhirah ya, jadi tajir dunia wal akhirah. Beliau waktu itu kan Aden dikuasai sama Inggris.
Ya ada tuh juga sama Inggris. Datang Ratu Elizabeth. Tahu yang keberapa tuh? Datang disuruh ruku. 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 Gak ada Inggris nih. Ratu Elizabeth. Suruh ruku nggak mau. Nggak. Ruku. Ana ruku hanya pada Allah. Bukan kepada manusia. Coba itu. Ke depannya Ratu Elizabeth. Kita kalau suruh ruku kira-kira gimana? Mau ruku nggak di depan dia? Nah ini benar-benar agamanya. Makanya kata Ali bin Syahab, Ahmad bin Alwi Al-Kab, tajirud dunya wal akhirah. Suruh ruku nggak mau. Ana ruku pada Allah, bukan pada makhluk. Ya akhirnya itu Ratu Elizabeth sudah biarkan. Ya inilah akidahnya mereka. Kasih bangku aja, kasih bangku, suruh kasih bangku, tapi kakinya lagi ngangkat dikit, gitu. Kakinya ngangkat dikit, kemudian sampai gini doang. Ya bangku kaki gini, itu ada fotonya. Ya fotonya tuh di zaman beliau ada fotonya, jadi nggak mau takdim. Itu sampai di Singapura ada apa namanya? Singapura itu ada boneka yang dari ini. Nah itu dibikin seperti itu karena pengaruhnya di Singapura sangat hebat. Pengaruhnya beliau itu sampai beliau punya mata uang sendiri. Ya punya mata uang sendiri, nggak pakai mata uang negara, mata uang dia sendiri, saking kayanya. Syekh Ahmad bin Ali Al-Kab, rahimahullah, rahmatul abdur. Orang kaya juga, ulama juga. Ya itu ruku ya. Kemudian tamanina, kemudian sujud. Ya. Tamanina tasyi sujud maratain ya, sujud dua kali wa tamanina fi, dan duduk di antara apa juga tamanina. Terus nah untuk sujud ya mungkin kita bahas dalam minggu depan bab masalah sujud. Wallahu alam. Fadhol, ada yang ditanyakan? Fadhol, masalah salat yang ditanya. Fadhol. Tadi kan lanjutin baca Al-Fatihah. Ya. Sampai imam bangun dari sujud. kedua. Ya. Jika sudah kelar sujud kedua, boleh nggak seorang makmum niat mubarakah? Niat mubarakah tanpa sebab hukumnya makruh, bisa menghilangkan pahala jamaah. Nah, jadi harus dilanjutkan. Kecuali kalau imamnya cepat atau imamnya lama, nggak apa-apa mubarakah. Kalau imamnya biasa-biasa aja, ya nggak boleh kita mubarakah. Makruh dan bisa menghilangkan pahala sholat jamaah. Kalau cara udur, bisa kita mules. Ya, kita mules nih, apalagi sholat subuh kan, kita mules. Ya udah, imamnya bacanya Al-Ghoshiyah, nggak apa-apa dah. Ya, lama dari imamnya. Ya, baca Yasin. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Mu'adzabun min qabli badil wasad. Bacanya lama. Kita udah mules gimana? Mubarakah nggak apa-apa. Ya, udur itu udur nggak apa-apa. Jadi bagaimana? Ya niat aja. Saya niat misahin diri. Jangan ucapin dalam hati. Saya niat misahin diri. Udah langsung kita ruku, sujud, salat sendiri. Pahala jamaah tetap dapat. Ya, hukumnya nggak makruh. Pahala jamaah tetap kita dapat. Langsung salam pulang. Ya. Bukan, wah ini kalau sholatnya cepet-cepet nanti kena sudut gua kehabisan nih. Ya. Pahala yang dapat jamaah, kena sudut juga kehabisan. Semuanya kagak. Jadi mubarakah kalau udur seperti imamnya kelamaan atau kita emang ada perlu, nggak apa-apa nih mubarakah. Jadi kalau imam tuh jangan lama-lama, ya. Imam jangan lama-lama. Udah gitu udah lama bacanya lupa lagi. Inna yang belakang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal bukan inna lillahi. Ya, makanya jadi imam jangan baca yang orang sulit susah. Ya, baca yang imam orang lain gampang ngingetinnya. Ini bacanya Al-Baqarah. Ya, baca Al-Baqarah gila jatuh ular. Astagfirullah tadi. Lupa apa nih? Baca diem aja. Diem aja. Yang di belakang lanjutkan. Ya. Terus, Fadhol, ada lagi? Kalau mualaf dalam bentuk apapun sholat mau waktu dia nggak paham sama sekali baca dan sebagainya terkait dengan wudhunya. Kan tadi yang tadi jawabannya kan diem aja ya. Dan sekarang wudhunya juga dia nggak paham. Nah, untuk wudhu ya dia masih dianggap udur. Dia kalau memang dia ngerti apa namanya tata caranya, ya dia wudhu sebisanya. Basuh muka, basuh tangan, segala macam sebisanya. Tapi kalau memang kita bisa ajarin saat itu, kita ajarin wudhunya.
Kalau wudhu kan hanya gerakan. Jadi nggak terlalu banyak. Paling masalah niat aja kita bahasa Indonesia nggak apa-apa. Lebih gampang. Beda kalau sholat. Sholat kan ada apalan-apalannya. Ya itu boleh kita. Tapi gerakan otomatis dia tahu. Kalau gerakan cepat kan lebih mudah untuk dihafal. Makanya Nabi menjelaskan tentang masalah sholat. Ya tidak dengan detail. Cuma Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya udah. Karena gerakan itu gampang ditiru gitu. Jadi sebatas beberapa waktu saja pun dia udah cepet ngapal gitu. Apa dulu basuh? Yang dibasuh muka, tangan, pala, kaki. Udah apal dia muka, tangan, pala, kaki. Udah itu aja dulu. Ya, masalah dia harus sampai sini ya, itu sambil nyusun. Nanti baru sholat. Itu sama seperti biasa. Nggak diwajibkan harus maksimal seperti orang yang udah lama masuk Islam. Ada lagi? Ketemu imam yang fasik gimana? Sebagai kita paham jamaah ya tetap kita harus ngikut menjadi makmumnya dia selama kepastikannya bukan kepada kekufuran. Kalau kekufuran nggak boleh. Sah sholatnya. Ya kalau ada imam yang lebih bagus dari dia pindah ke imam yang lain. Kalau nggak ada udah dia. Seperti sholatnya Ibnu Umar di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ibnu Umar kan sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Hajjaj bin Yusuf tabi'in. Ya, bahkan banyak dari ulama dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Tapi sholat di belakangnya. Apa-apa. Ya, pahala jamaah tetap dapat. Gitu. Memang ada hadis mengatakan la yarfa'ullah ala sholati ahadikum fawqarasi man ya'umun nasa wa hum yakrahun. Tidak diterima sholat orang yang tidak diterima sholat orang di atas kepalanya jika menjadi imam, sedangkan makmum nggak suka sama imam itu. Itu nggak diterima sholatnya. Ya sholat orang itu, bukan sholat kita, sholat orang itu nggak diterima sama Allah. Maksudnya bukan berarti dia harus mengqadha, nggak. Tetap sholatnya sah, cuma sama Allah nggak dianggap. Nah kita bagaimana kalau emang nggak ada lagi, kecuali imam ini udah ikutin nggak apa-apa. Kali ada imam yang lain, nah boleh yang lain. Imam fasik nggak membatalkan pahala jamaah, nggak sama aja. Ada lagi? Cukup kita baca Fatihah untuk almarhumah orang tua dari saudara Andi ya. Al-Fatihah. Biniyati an Allah yaghfiru dzunub wa yastur uyub. Ataghashahum birahmah maghfirah. Bimarhumul maghfirah. Ibu Sarnih binti Kong Nunun bin Kumpi Sampah. Haji Yusuf bin Funan, Ibu Ja'ah binti Jagur. Bapak Mulkan bin Mukhtar, Ibu Siti Hawa binti Haji Muhammad Siddiq. Bapak Syafakuddin bin Mulkan, Ibu Sarifah binti Ahmad Subandi. Ma'ruf Hidayat bin Syafakuddin. Wa usulihim wa furihim wa man intasaba ilaihim ajma'in. Anna Allah tagashahum birahmah wal maghfirah. Wa isyakin wa jannah wa ijal qabrah hurratan min riyadil jinan. Wa la tajahum farad niran. Al-Ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wajal jannata mahum ala dini wa bismana wa aslafun wa ajdadun salihun bi hadil qira'ah wa bismana wa talibiha wa ila huddatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بقبول وتمام كل شيء معمول والصلاة على الله باطنا دافعة كل شر جالبة كل خير أن ولدنا مشيخنا أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى العفو والمنكر الإسلام الإيمان بلا من التلمذهن بحق السلم وأنان أن الله يفتح علينا أولادنا وتلاميذنا فطر العارفين ويفاقنا أيهم بالدين ويهدينا أيهم سبيل السبيل ويعلمنا أيهم تأويل
واجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكم شيخا وسيلا ودليل أن نطيل أمرنا في تعطيل الله أو أن نشفي وضعنا ويبتلينا وسنة أخلاقنا وسير رزاقنا وزوين التقوى ويفتنا فتح رجلنا من جميع الديات والبيات والآحاد ويقضي ديوننا دنيا بالميسرة والآخرة بالمغفرة ويهب لنا كما رجال من علم وعمل نية أحلاق أن نتقبل الصلاة والتوبة والذكر والدعاء وإجابة ويبلغنا حج بيت حرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغنا بلد الكريم وحوائله ويشفي رتبنا بحسنى في خلة عافية بدأت الأمور في طاعة الله ورضاه مع صحة تامة والعافية كاملة الهدينا وإلى حضر نبي مصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم جميع أرواح أبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات وسلام على جميع صحابة قرابة التابعين وتابع جميع أرواح الصالحين والأئمة الراشدين والخلفاء والمحدثين والعلماء عامين مكان وحلة أرواحهم من شريك الأرض المغرب يا باري باريا سمي الحسن محمد بهن وزيد محمد سمي بهن ووضي جبدي محمد بن سيدنا عبد الله مشاهد ولاره علي بن ودي البكر وحسن محمد سالم مشاهد وسيدنا محمد مالك شرف مالك ثم وارد جاري دار ودار وتريم وقواسيم وسلم إبراهيم سيدنا علي بن علي وشيخ وانا علي بن علي بن وشيخ وانا نجم ضاعش قبل وصولي ونجم نجم ضاعش قبل مشكب وقاسكب سيدنا علي مشيخ محمد بن عبد الله بن شبل أبو قدر مشهور الكريم ثم الأرواح من دسدك لحد المجلس وتعلم فيه وقال الخير فيه ثم أرواح والدينا وأهليكم وأتنا وأمواتكم وأمات المسلمين خاصة عمدا أنك أشهد برحمة المغفرة بسجد جناح علينا بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدين والآخرة وجمع نجمك محبتهم ويتبنى ملتهم وأشهد بلطهم وغير معفية الهادين وقول نية صالحة جامع شاملة مهدينا والآخرة إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا ترمنا وأننا أشربنا على لظى فتب علينا توبة تغسل حوضا واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سول بالمصطفى رسوله نهضى بكل سول بالمصطفى رسوله نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى العبد وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.